Salam Patunggilan. Sungguh kita mengucap syukur karena malam hari ini kita masih dipersatukan Tuhan untuk kita bisa membangun persekutuan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing ataupun di kelompok-kelompok kecil. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini sebelum kita melanjutkan lebih lanjut ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh Tuhan kami mengucap syukur karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Malam hari ini kami masih Engkau perkenankan untuk bisa membangun ibadah berayat di rumah kami masing-masing ataupun di kelompok-kelompok kecil. Bapa, ini adalah anugerah-Mu yang sungguh luar biasa yang Kau curahkan kepada kami semua para umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah kami dalam membangun persekutuan ini, kami sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami, biarlah kuasa Allah saja yang menguasai kami, menguasai hati kami, menguasai ruangan yang kami tempati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan pujian dari Kidung Kontekstual nomor 6 ayat 1 dan 2, Gusti Pinuji. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Maria Trisusanti. Biarlah sebelum firman Tuhan ini kita terima terlebih dahulu, mari kita serahkan hati kita ke dalam tangan Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Bapa, kembali lagi kami ke hadirat-Mu Tuhan, datang menghadap Tuhan. Kami tidak membawa kesucian hati kami tidak membawa kebaikan hidup kami, namun kami membawa Tuhan setumpuk kenajisan, kecemaran dan dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan, dosa-dosa yang telah kami lakukan, dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik yang masih dalam angan-angan hati kami dan dalam rancangan-rancangan pikiran kami, biarlah Tuhan Engkau ampuni ya Bapa, Engkau sucikan kami Tuhan, Engkau kudus
kuduskan kami Tuhan, Engkau layakkan kami. Karena Bapa, sebentar lagi kami akan menerima sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, dosa-dosa itu tidak menghalangi firman-Mu untuk bisa bertahta di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, kami serahkan sepenuhnya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu, Ibu Pendeta Maria Trisusanti. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini Kau urapi mulut lidahnya, biarlah apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semua karena kehendak dan rencana-Mu saja. Dan kami para umat-Mu Tuhan boleh menerima sabda kebenaran firman-Mu sebagai rema dalam kehidupan kami dan sebagai makanan bagi hati kami Tuhan, supaya kehidupan kami semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan kami sambut firman ini dengan penuh syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah minta pengampunan dari Tuhan. Kita juga akan menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita menerima sabda kebenaran firman Tuhan, marilah kita memujikan KPJ nomor 435. Gustimu kepareng mundut. Shalom, salam Patunggilan. Bagaimana kabar Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya? Saya tetap berharap bahwa kita dalam keadaan baik, sehat, tetap semangat, dan tetap mematuhi protokol kesehatan di tengah situasi dan kondisi kita saat hari ini. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan di dalam kita menjalani hari-hari kita. Nah, adapun pada malam hari ini atau pada saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus 2 ayat 12 sampai dengan ayat 17. 2 Korintus 2 ayat 12 sampai dengan 17. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Bapak Ibu membaca di rumah dan saya akan membaca dari sini. 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 17. Yang demikian firman Tuhan. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu, aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang dibinasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah.
Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Nats kita pada saat ini di ayat yang ke-14b yang demikian. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini berbahagia kita yang senantiasa membaca, melakukan, terlebih berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih, siapa sih yang tidak kenal dengan buah durian? Buah ini atau durian ini cukup populer sekali di Asia Tenggara, termasuk di tempat kita di Indonesia. Nah, yang membuat istimewa dari durian ini adalah karena ia terkenal dengan aromanya yang khas, dengan baunya yang khas, di samping rasa dagingnya yang begitu legit. Nah, karena istimewanya buah ini atau durian ini, sehingga ada banyak makanan yang kemudian diolah dengan menggunakan bahan dasar dari durian. Misalnya saja sekarang sudah banyak kue-kue yang berbahan dasar durian, es krim, pancake, kemudian puding, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi dari aromanya yang khas, dagingnya yang legit, ternyata tidak semua orang itu suka dengan keberadaan durian atau dengan terlebih dengan aromanya. Karena banyak orang, kok buah aromanya harum, kok buah aromanya begini dan begitu. Sehingga ternyata banyak orang yang juga tidak suka dengan kehadiran buah durian ini karena aromanya, atau lebih-lebih bahkan karena dagingnya yang sebagian orang mengatakan memang aneh. Tetapi sebagian orang lagi, terkhusus pecinta durian, mereka sangat menikmati itu. Mereka menyenanginya dan mereka amat fanatik. Sekalipun bagi sebagian orang aroma durian itu akan membuat dalam tanda kutip tidak enak rasanya ketika makan buah, kok aromanya harum banget ya gitu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang terkasih, sama halnya dengan buah durian yang memiliki aroma yang harum. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita. Kita tidak usah berbicara mengenai keimanan seseorang. Kehadiran kita pun di tengah masyarakat, ada yang suka, ada yang tidak suka dengan kita. Apalagi ketika kita menggunakan identitas kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, pengikut Tuhan yang setia, kelompok minoritas di tengah masyarakat, dan lain sebagainya. Setiap tingkah laku kita itu akan tetap menjadi sorotan bagi banyak orang. Maka ada yang suka, ada yang tidak suka, sekalipun kita telah berbuat baik dengan kasih tanpa pamrih. Kadang aroma, dalam tanda kutip aroma yang kita keluarkan, aroma yang kita berikan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, itu kadang-kadang tidak disukai oleh orang lain, atau bahkan bisa jadi juga diterima oleh sesama kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam nats kita atau bacaan firman Tuhan pada saat ini juga diceritakan bagaimana Paulus dia pada waktu itu sedang mengalami kecemasan, kegelisahan dalam pelayanannya di Toras. Nah, ini terjadi karena Paulus ingin segera mendapatkan kabar dari Titus yang diutusnya untuk menghantarkan surat dan untuk mengetahui keadaan jemaat di Korintus. Nah, oleh sebab itu ia terpaksa kemudian meninggalkan Toras dan berangkat ke Makedonia dengan harapan ia akan berjumpa dengan saudaranya, dan akhirnya harapan itu pun tercapai. Ketika Paulus berada di sana, ia mendengar kabar baik
dari Titus, kabar yang baik, kabar yang menyenangkan, kabar yang mengembirakan dari Titus bahwa kehidupan jemaat di sana ternyata sudah mengalami berbagai perubahan. Titus sudah berhasil mengatasi berbagai macam persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat, dan jemaat di sana sudah mau mendengarkan firman Tuhan dan berbalik untuk bertobat kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, maka ia pun juga menulis sebagai di dalam surat Korintus yang kedua ini dengan ungkapan syukurnya kepada Allah. Ungkapan syukurnya kepada Allah karena Kristus telah membawa mereka pada jalan kemenangan. Nah, ini adalah satu pencapaian yang sangat luar biasa. Kemudian disinilah Paulus seolah-olah menempatkan diri dalam sebuah kemenangan, dalam arak-arakan kemenangan di dalam Kristus. Nah, kalau di zaman dulu itu ada sebuah tradisi pada atau kemenangan, parade kemenangan yang biasanya diberikan kepada seorang jenderal Romawi yang berhasil menaklukkan musuh dan memperoleh daerah kekuasaan baru. Nah, dalam parade ini para imam Romawi itu akan ikut serta membawa pedupaan dupa yang berisi kemenyan yang mengeluarkan aroma harum bagi pemenangnya, bagi perwira atau jenderal yang sudah berhasil menaklukkan musuhnya. Nah, hal inilah kemudian yang dirasakan oleh Paulus, kemudian oleh Titus untuk mendapatkan kemenangan karena melihat jemaat di sana yang kemudian sudah berbalik kepada Allah, merubah kehidupan mereka kepada Allah. Hingga Paulus dan Titus dan teman-temannya yang lain juga ikut kemudian merasakan kemenangan bahwa ternyata semua hal yang mereka lakukan membuahkan hasil. Dan itulah kemudian Paulus beserta dengan Titus mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan seperti parade kemenangan bagi seorang jenderal Romawi, sehingga dia harus disambut dengan sedemikian rupa dengan menggunakan kemenyan yang sangat harum, dan itu menunjukkan kemenangan mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang terkasih, kalau menurut Paulus lewat firman Tuhan pada saat ini, seperti inilah seharusnya tingkah atau kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristiani yang seharusnya juga bisa menoreh kemenangan, membawa aroma harum Kristus dimanapun dan kapanpun. Aroma ini yang harus terus dibawa. Memang kita bukan Paulus, kita tidak bisa seperti Paulus, kita tidak bisa seperti Titus, karena keberadaan kita juga pada saat ini sangat berbeda. Tetapi pesan yang ingin Paulus sampaikan kepada kita semua pada saat ini adalah bahwa pada zaman ini, kehidupan kita, tantangan kita itu jauh lebih besar, jauh lebih berat daripada para pejuang-pejuang kita, nabi-nabi kita, rasul-rasul kita. Tetapi Paulus tetap mengingatkan kita lewat firman Tuhan bagaimana kita, apapun keadaan dan apapun kondisi kita, Bapak Ibu, kita harus tetap mampu mengeluarkan aroma yang manis, aroma yang disukai oleh banyak orang, aroma yang harum. Bagaimana caranya? Lewat kehidupan kita, lewat tingkah laku kita. Kalaupun pada saat ini sebenarnya sudah bukan merupakan kata-kata bahwa aku mengasihimu, aku mengampunimu, dan lain sebagainya. Tetapi di zaman sekarang, aroma harum itu, aroma harum atau wangi dari Kristus itu harus bisa kita pancarkan dalam tingkah laku atau kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada bukti yang konkret yang kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita itu juga merasakan, bahkan dapat mencium harumnya aroma Kristus dari kehidupan kita sehari-hari. Sehingga tidak hanya saja keberadaan kita
kemudian bahwa kita adalah orang Kristen, bahwa kita adalah orang percaya. Tapi ketika kita hanya diam dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya maka aroma itu tidak akan muncul. Aroma itu tidak akan bisa dicium oleh orang lain. Kita bisa melakukannya dalam tindakan kita sehari-hari, perkataan kita yang bisa membangun, memberkati, menenangkan, pikiran kita yang positif, tingkah laku kita yang juga bisa merangkul banyak orang dalam kesedihan mereka, dalam penderitaan, dalam berbagai pergumulan, bahkan dalam kesukacitaan. Kita juga bisa ikut turut dalam kesukacitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Nah, memang yang akan menjadi kendala bagi kita itu tidak semua orang akan menyukai aroma Kristus yang kita keluarkan. Akan ada orang-orang yang tidak suka kepada kita. Mereka adalah orang-orang yang memang tidak mau mengenal Tuhan, atau mereka yang menolak akan Tuhan, mereka yang tidak mau meletakkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi akan ada juga orang-orang yang suka dengan aroma kita, senang dengan apa yang kita lakukan. Mereka itu adalah orang-orang yang memang memerlukan contoh atau tindakan konkret dari kehidupan kita, sehingga mereka perlu mengenal siapa Tuhan, di mana Tuhan, lewat keberadaan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari bersama-sama pada saat ini kita merefleksikan diri di tengah kondisi kita saat ini yang belum membaik akibat COVID, suasana yang menjadi tidak enak, kita tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kita, bertatap muka langsung, kita membatasi diri kita, semua kegiatan akhirnya harus kita batasi. Nah, dari keterbatasan inilah Bapak Ibu, bukan berarti kemudian kita tidak bisa mengeluarkan aroma harum. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk saudara-saudara kita. Nah, mari mulai dari hal yang terdekat, dari hal terkecil. Mari kita melihat saudara-saudara kita, tetangga kanan kiri kita, ataupun anggota keluarga kita yang lain, yang kemudian kita bisa melakukan banyak hal untuk menolong mereka, sehingga mereka tetap bisa merasakan aroma Kristus yang sudah kita miliki ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita yang menebus kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sudahkah aroma harum Kristus itu memancar semerbak dari cara kehidupan kita? Sudahkah orang-orang yang ada di sekitar kita dapat mencium aroma Kristus yang unik melalui pekerjaan kita, melalui pelayanan kita, melalui sikap dan tingkah laku kita? Ataukah kita selama ini masih duduk diam, sengaja menyingkirkan parfum Kristus karena kita takut, karena kita malu bahwa kita memiliki aroma Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita menebarkan aroma Kristus, wangi Kristus di dalam kehidupan kita dengan sikap tingkah laku, pelayanan kita, pekerjaan kita yang seturut dengan kehendak dan pekerjaan Tuhan. Selamat melayani, selamat mengeluarkan aroma harum dari Kristus Tuhan, memampukan kita semua. Amin. Kita sudah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Ibu Pendeta Maria Tri Susanti. Biarlah firman yang sudah kita terima itu boleh semakin menguatkan iman kita dan semakin kita boleh bertumbuh dalam Tuhan. Ibu, Bapak, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima firman sebagai berkat yang luar biasa. Kita juga akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang sudah kita terima. Biarlah persembahan itu kita berikan kepada Tuhan dengan diiringi pujian KPJ nomor 76 ayat 1 dan 3. Ibo Bejaku.
Kita sudah menyerahkan persembahan, kita sudah menaikkan puji-pujian, kita sudah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah saat ini kita mau menaikkan syafaat-syafaat kita lewat doa-doa kita. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di penghujung ibadah kami saat malam hari ini Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala berkat yang sudah kami terima. Kami sudah menaikkan puji-pujian sebagai ungkapan syukur kami. Kami sudah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan. Biarlah semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sucikan dan kuduskan persembahan kami. Biarlah juga Engkau layakkan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Juga Tuhan, hamba-Mu yang Kau percaya mengelola persembahan itu, biarlah Kau urapi Tuhan. Kau berikan hikmat, Kau berikan roh takut akan Tuhan. Biarlah semua yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan. Terlebih lagi gereja-Mu yang ada di Jemaat Cangkring. Biarlah Tuhan Kau urapi, Kau berikan roh pertumbuhan dalam gereja-Mu di Jemaat Cangkring ini Tuhan. Biarlah semakin hari boleh semakin bertumbuh, semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk Bapak Pendeta David Prastiawan sebagai gembala kami di tempat ini Bapa. Biar Engkau urapi Tuhan hamba-Mu ini. Kau limpahkan kesehatan. Kau berikan hikmat-hikmat-Mu yang dari Engkau Bapa. Supaya hamba-Mu ini semakin Tuhan menjadi berkat bagi kami semua warga jemaat di Jemaat Cangkring ini Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk keluarga yang telah mendukung pelayanan Bapak David Tuhan, anak, istri, keluarga yang lainnya. Biarlah senantiasa Tuhan limpahkan kesehatan, Tuhan limpahkan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, para penetua, diaken sebagai rekan sekerja Engkau di dalam pelayanan di Jemaat Cangkring ini. Semakin Tuhan berikan roh kesatuan, biarlah semua dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. PKT yang saat ini sudah ada Tuhan, program-program itu biarlah semakin Tuhan berkati sehingga boleh kami lakukan, boleh kami jalankan Tuhan. Biarlah program-program itu boleh semakin mendukung pelayanan kami semua di Jemaat Cangkring ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua warga jemaat GKJ Cangkring Tuhan. Kiranya Tuhan semakin Tuhan berkati, Tuhan berikan roh kekompakan, Tuhan berikan roh semangat untuk beribadah. Sekalipun ibadah kami saat ini kami lakukan di kelompok-kelompok kecil maupun di kelompok
kelompok ataupun di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami beribadah, Tuhan hadir dan memberkati kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati bangsa dan negara kami. Kau berkati para pemimpin bangsa kami, dari aparat tertinggi Bapak Presiden sampai aparat yang terendah di RT dan RW. Semua Tuhan berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau saat ini negara kami masih dalam masa-masa pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan, Engkau tidak tinggalkan negara kami, Engkau tidak lupakan negara kami, Engkau senantiasa jaga dan lindungi negara kami. Engkau akan singkirkan Tuhan COVID-19 itu dari negara kami, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan aman, segala aktivitas kami tanpa ada rasa ragu dan was-was Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada barang mustahil di hadapan Tuhan. Kami percaya, kami yakin kuasa Tuhan adalah kuasa yang terbesar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat malam hari ini kami juga teringat akan anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi, yang saat ini masih melakukan pembelajaran lewat daring Tuhan. Biarlah Tuhan, sekalipun mereka belajar lewat daring Tuhan, namun Kau berikan roh semangat untuk belajar Tuhan. Kami percaya Engkau akan senantiasa memberikan kepandaian, kepintaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang memasuki masa adiuswo. Biarlah Tuhan di masa-masa tuanya tetap merasakan sukacita, tetap merasakan kasih pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Muda-mudimu yang mencari pasangan hidup, mencari lapangan pekerjaan, kami percaya Engkau telah siapkan, Engkau telah sediakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di penghujung ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengistirahatkan tubuh jasmani kami. Kami percaya penjagaan Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kami, sehingga kami boleh bangun pagi-pagi dengan keadaan tubuh yang sehat dan segar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami sepanjang malam hari dan sepanjang hari nanti hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Bapak, Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Kita menyanyikan KPJ nomor 433, Gusti Mugi Nuntun. Marilah kita menerima berkat melalui hamba-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Cinta kasih dari Allah Bapa, kekuatan serta penghiburan dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan oleh Roh Kudus akan senantiasa memberkati, menolong kita dan memampukan kita agar kita dapat memancarkan aroma yang harum bagi sesama kita
mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan kasih Tuhan, ibadah selesai. Bapak, Ibu dipersilahkan duduk. Tuhan Yesus memberkati.